a fucking tragedy, boss. Sorry, pal. I said suck my fucking dick. Suck your own dick. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel Bioskop Playlist, di mana channel ini akan membahas mengenai alur cerita film dari berbagai genre. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke filmnya guys. Awal kisah dimulai di sebuah mobil pengantar uang yang dimana mobil pengantar uang tersebut lagi dibegal guys. This isn't the problem. It's the hinge. Guards, Elvis. He shot two fucking guns. Kemudian scene berpindah ke sebuah kantor yang dimana di sana terdapat seseorang yaitu si John guys yang sedang ngelamar gawe di perusahaan jasa distribusi uang. It can be dangerous, which is why we train you properly and pay the premium rate. Dispensaries, cash vaults, casinos, private banks. Di sana si John diinterview terlebih dahulu guys sebelum melakukan tugasnya di sana. Family? Married. Divorced. Okay, up. Good to meet you. Let's see. Hill. Di situ juga si John di-training terlebih dahulu oleh si Bullet untuk melatih kemampuan dan juga skill tempurnya di sana. That's quite enough of that. Too far. Chill up a little. Pull it up. So this is the pre-assignment training course. We got 8 hours together. Popping can. Dan karena si John merupakan alumni The Expendables, maka dia pun bisa lulus dengan easy di sana guys. Kemudian si John pun dikenalkan dengan para pegawai yang ada di sana. Dan di sana si John dipandang sebelah mata oleh pegawai yang lain yang bernama Dave. In that case, I'll get 3 pounds of ribs and a bucket of wings for the kid. Yeah, she'll do. Put him down, Dana. You look like you could do some pull-ups. I'll put a 50 on you beating boy sweat here. Singkat cerita, scene berpindah ke si John, Dave, dan juga si Bullet yang sedang mengantarkan duit di sana guys. Di perjalanan, si Dave nyingsienan si John dengan kabar bahwa banyak orang yang modar di dalam pekerjaan ini guys. Get along just fine. Do you have any idea how dangerous this job? Don't engage. He'll forget what he said in a moment. I heard. You know what happened right down Come on, Dave. It's his first day. What? He needs to hear this. Kemudian mereka pun sampai di bank pertama dan langsung ngangkut duit sebesar $2 juta ke dalam mobilnya guys. Dan si John pun berhasil menjalankan misi pertama mereka di sana dengan baik. This is a $2 million pickup for Bank of the U.S. You come in with me. You get to meet the lovely ladies who work the tills. How'd your boy do? Did he survive the hostile territory? Untuk mengisi waktu santuy, di sana si Bullet pun ngajak si John untuk bermain biliar. Dan seperti biasa guys, karena si John adalah anak baru, dia pun dibully di sana guys. Hasn't taken me very long. I don't care what you guys think. I shit him. Maybe you should say that to his face. Maybe I will. Sorry, you mind? Action man. Can I buy you a beer? Nah. Singkat cerita, esok hari pun tiba guys. Di sana si John dan si Dave sedang menjalankan misi selanjutnya untuk mengantar duit. Di situ si Dave seperti biasa bersikap polontong kepada si John. Namun di sana ekspresi si Dave langsung berubah menjadi ciut guys ketika mendengar temannya yaitu si Bullet lagi disandra oleh begal guys. I call this. The money's in the truck. We have $2.5 million in here. If we take it away, they're not gonna hurt him. Di situ si Dave ketar-ketir guys, sedangkan si John yang anak baru malah lebih santuy mendengar ancaman tersebut. No. There's a protocol for this. We have to drive away. We just drive away. Sorry? Grant. Dave. You need to pull yourself together. You don't want to do this, you can get out of the truck now. Di sini kita mulai tahu guys bahwa orang yang banyak bacot dan juga banyak tingkah adalah sampah anjir dibandingkan dengan orang yang pendiam dan telobat tingkah guys. Stop fucking around. You have 1 minute. I'm getting back. Mind. He's one of us. It's only money. Kemudian mereka berdua pun mengikuti arahan para begal tersebut untuk menyelamatkan si Bullet di sana.
Setelah sampai, si John pun langsung memberikan apa yang para begal itu mau di sana. Di sana si John sengaja untuk menjatuhkan uang ke jalan untuk memancing para begal itu keluar dari mobil, guys. Money in the fucking flatbed. Try to get clever again, and old boy's getting a face full of. Dave, you just worry about putting your arsehole back in your arsehole and leave this to me. Dan di saat para begal itu lengah, si John pun langsung beraksi dengan santuy di sana, guys, dan berhasil ngebabat habis para begal itu hingga rata, anjir. Sorry, pal. What did you say? Suck my fucking dick. I said suck my fucking dick. Suck your own dick. Kemudian Shin pun berpindah ke kantor yang dimana di sana si John pun dipuji atas aksinya menyelamatkan teman dan juga duit yang diantarnya kemarin, guys. Last but not least, Mr. Hill. I own Fortico. I wanted to congratulate you for yesterday and to thank. Namun bukannya seneng, di sana si John pun malah be aja, guys, dan tidak party-partian atau selamatan kayak selayaknya polisi di negeri Wakanda, anjir. Your shooting was unambiguously precise, yet Real hero, and that's not wasted on me. Why don't you take the rest of the day and to thank you in person? What you did deserves credit. Sungguh wow sekali memang si John ini, guys. Nggak perlu pamer dan juga viral seperti polisi-polisi yang ada di negeri dongeng, anjir. Singkat cerita, pada keesokan harinya, si John dan juga si Bullet pun dibegal deui, guys, oleh geng motor yang langsung menghalangi jalan mereka dan menyuruh si John untuk turun dari mobil. Namun, baru saja si John turun, para begal itu pun auto ketar-ketir dan langsung gaskeun dari sana, guys. Wow, ada apa ini, guys, sebenarnya dengan si John ini, guys? Get down on the ground! You got 3 seconds! Get there! Cover! Let's fucking go now! Kemudian Shin pun berpindah ke 5 bulan sebelumnya. Di sana si John berniat untuk jalan-jalan santuy dengan anaknya untuk membeli makan, guys. Namun tiba-tiba di sana si John pun dapat telepon dari seseorang yang dimana di sini kita mulai tahu siapa si John sebenarnya, anjir. There, reforms down there. Time's the game start. 6:30. What is it, mate? Dan yang menelpon si John di sana adalah para begal yang kita lihat tadi, guys. Di sana para begal tersebut manggil si John bos. Wow, jadi selama ini si John adalah ketua begal terkenal, anjir. Sekaligus ketua mafia, cuk. Sungguh sangat tidak terduga sekali, bro. Get someone else to do it. I can't, boss. There is no one else. It's gotta be you. It's your fucking job. You do it. Understood. Di sana si John pun keluar dari mobil dan menyuruh anaknya untuk diam di dalam mobil. Sedangkan si John akan membeli makanan di sana. Keep the doors locked. Don't go anywhere. Yes, sir. Two burritos, please, sir. Di sana si John melihat mobil pembawa uang yang sedang lewat. Dan tak lama kemudian mobil duit itu pun dibegal, guys. Dan anak si John yang ada di sana pun disuruh turun oleh para begal tersebut. Cappuccino. Oh, god damn. Well, right now. There you go. Di sana kita melihat adegan yang ada di awal film, guys, yang dimana supir pembawa duit itu dibunuh. Dan di saat si John baru beres jajan santuy, di sana dia melihat anaknya yang lagi ditodong, guys. Dan dia melihat secara langsung anak kesayangannya ditembak hingga modar di sana, anjir. Okay. Namun di sana si John pun ditembak, guys, dan dia pun jatuh tak berdaya. Dan di saat si John lagi ngegoler, dia pun melihat orang yang telah nge-kill anaknya hingga modar di sana, guys. Dan si John pun auto dendam di sana, anjir.
3 minggu kemudian, scene berpindah ke si John yang baru bangun dari komanya, guys. Di sana si John terus keingetan dengan anaknya yang modar dan banget pelaku yang nembak anaknya, guys. My son. To move too quickly. You're in a hospital. You were in an accident. Dan di sana kita melihat si John sedang berdiskusi dengan para anak buahnya untuk mencari dan juga melacak orang yang telah membunuh anak si John hingga modar, guys. And we'll do anything to find who's responsible. Jadi, boss. We all love Dougie, and our sympathies run deep. Dan para antek-antek si John pun langsung nyiduk salah satu orang yang kerja di sana untuk diinterogasi sambil disiksa habis-habisan untuk buka mulut tentang siapa yang kemarin beraksi di sana. Make a sound and you're dead. Always be a never play with guns. You know who the fuck I am? Yeah, I know exactly who you are, and that's why you're here. Dan setelah dia disiksa habis-habisan, akhirnya orang itu pun buka mulut bahwa yang beraksi kemarin dan yang membunuh anak si John adalah Gacy Brother. If not for your life, for us. You're still gonna give me a name. Gacy Brothers. Di sana si John and the gang pun terus mencari Gacy Brother, namun hasilnya nihil, guys. Got a feeling I've been cleaning up all day. And they have done trucks. Hingga pada akhirnya, si John pun ngelamar gawe di kantor yang tadi sebagai pengantar duit di sana untuk mencari sendiri siapa pelaku yang telah ngekill anaknya hingga modar, guys. Alright, divorced. Anyone else? Singkat cerita, scene pun berpindah ke suatu rumah yang dimana di sana para pembunuh anak si John lagi ngobrol-ngobrol santuy di sana, guys. Make them pay. How about you? You working yet, boss? Dan di sini kita mulai tahu siapa mereka semuanya, guys. Dan orang yang telah ngekill anak si John yaitu bernama Samsul di sana. In the morning to 12 at night. Afghanis aren't Arabs. Not. They owe us. Make them pay. Di sana si Samsul and the boys akan merencanakan perampokan besar-besaran ke pusat banknya langsung, jir. Dan uang yang mereka ingin incar adalah 160 juta dolar, anjir. Cok, itu kalau dibeliin kolang-kaling bisa nutupin utang negara Wakanda, anjir. I think we all know we're gonna need a pension fund. I can't say I wasn't pleased to have this meeting. The bigger the reward, the bigger the risk. Us. Served under me back in the day. We've got 8 weeks of recon and planning. How much? North of 150 million. Ooh. Tak lama kemudian esok hari pun caang, guys. Di sana si John dan si Bullet seperti biasa nganterin duit ke tiap bank yang ada di kota. Di tengah perjalanan si Bullet pun belak-belakan kepada si John di sana, guys, bahwa dia adalah orang dalam dari para perampok tersebut dan dia pun mengajak si John untuk join di sana, guys. I help him out. About me. I've got some friends. With me on the inside. Mendengar hal tersebut, si John pun reuas dan tak nyangka, guys. Namun karena si Bullet bukan target si John, dia pun menerima tawaran si Bullet tersebut untuk menemukan pembunuh anaknya di sana, guys. Tak lama kemudian di sana mereka pun sampai di markas para begal. Dan si John pun diperiksa terlebih dahulu sebagai anggota baru di sana. Base, this is Gamma. We copy. Over. Just let them do their jobs, okay? You'll see tomorrow. Dan ya guys, di dalam para begal itu pun dengan perlengkapan elit siap untuk menggempur dan juga ngacak-ngacak isi bank tersebut, guys. Ini escalate. Di dalam bank, para begal tersebut menjadikan si John dan juga si Bullet untuk menjadi tameng hidup di sana, guys. Hands in the air! Hands in the motherfucking air! Toss your weapons, grab your gun, put it on the ground, and kick it to me, motherfucker. You wanna be a hero today? Dan di sini kita melihat bahwa di sana si Dave pun hanya bisa murungkut nyekelan kanyut melihat para begal tersebut beraksi, guys.
Grab your gun, put it on the ground, and kick it to me, motherfucker. David, you wanna be a hero today? Dan iya, acara tembak-tembakan pun berlangsung rame anjir. Di sana para begal itu tenerak ditembak guys, karena mereka menggunakan rompi level mak di sana anjir. Nobody fucking move. Number 3, what's going on? Namun, salah satu begal di sana tepar guys, karena dia lupa untuk mengupgrade rompinya sebelum berangkat. Where you hit? 4 is down. Elvis, repeat. 4 is down. Di sana pihak bank pun menelepon polisi dan juga SWAT guys. Namun di sana para polisi dan juga SWAT pun teguna anjir, dan malah jadi beban hungkul nying. We can punch through the black and whites with an 18-ton cash truck. Once the alarm sounds, We're 8 minutes out. 8 minutes out. We have men down. Send back up right now. This is an emergency. Dan karena polisi dan juga SWAT nggak guna, akhirnya di sana si John pun beraksi guys, dengan cara ngekill salah satu begal yang ada di sana hingga modar guys. Dan di sana si John pun langsung nyamar jadi begal di sana guys, dan berhasil ngekill 3 orang begal sendirian anjir. Sumpah epic parah cuk. You can do whatever you fucking like. No! Free your spawn. Namun di sana langkah si John pun terhenti guys, karena dia ditembak oleh si Bullet di sana anjir. Sehingga si John pun harus tepar di sana guys, dan target si John pun berhasil kabur dengan tenang di sana. Kemudian di sana si Samsul pun punya ide licik guys, yang dimana dia ingin menguasai hasil begal mereka kali ini. Dan tentu saja guys, di sana si Samsul pun langsung ngekill si ketua yang sudah sekarat karena dia ditembak oleh si John tadi. Dan di sana si Samsul juga berhasil ngekill si Bullet hingga bucat di sana guys. He's fucking dead, Bullet. Too fucking slow. Dan kemudian si Samsul pun berhasil kabur dengan santuy di sana. Sedangkan para polisi dan juga SWAT hanya ketar-ketir nggak jelas di sana guys. 365, cover over Seaside Freeway. 737, we do not have it gone. We need more bodies down here. Kemudian scene berpindah ke rumah si Samsul, yang dimana di sana kita akan terkejut karena si John sudah duduk santuy di sana dan bersiap untuk ngekill si Samsul guys. What do you want? Sebelum si Samsul modar, di sana si John pun menyuruh si Samsul untuk membacakan diagnosis kenapa anak si John bisa modar. Let's still read this. Bullets C1 and C2 lacerated the heart, causing collapse. Bullet B1 penetrated the liver. What do you want? You here for the money? What the money? Dan iya, di sana si John pun langsung melakukan cara yang sama untuk membunuh si Samsul di sana.
What the fuck do you want? Dimulai dari menembak hati, paru-paru, dan kemudian jantungnya, guys. Dan tentu saja di sana si Samsul pun langsung modar semodar-modarnya, guys. I want your liver. Spine. Your lungs. By the way, his name was Dougie. Dan dengan modarnya si Samsul di sana, maka dendam si John pun beres, guys. Dan tentu saja film pun sudah berakhir, guys. Hehe, gimana guys filmnya, guys? Kalau menurut gue sumpah keren banget anjir. Dan tak terduga pisan, guys, pokoknya, guys. Gue nggak nyangka loh, guys, bahwa si John itu merupakan ketua mafia terbesar yang ada di sana, anjir. Dan yang nggak paling habis pikir, dia pun turun tangan langsung untuk membalaskan dendamnya karena anaknya modar oleh si Samsul di sana, guys. Sumpah epic parah anjir. Emang film-film yang diperanin Jason Statham ini nggak pernah ngecewain, guys. Pokoknya the best, mulai dari Expendables, Wrath of Man, dan masih banyak film lagi yang diperankan oleh si Jason Statham ini, guys. Oke guys, mungkin sekian dulu alur cerita dari Bioskop Playlist. Terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kuota kalian diganti dengan rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.